Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, saya bermimpi. Ustadznya jadi penakwil mimpi ini jemaah. Pada suatu hari, ini dalam mimpinya jemaah, saya berada dalam perjalanan dengan suami dan anak-anak, naik kereta. Entah di stasiun mana, saya tidak tahu. Saya turun untuk mengambil sesuatu. Suami dan anak-anak saya sudah naik kereta. Kemudian kereta itu jalan dan anak ketinggalan kereta. Anak ketakutan karena orang-orang di sana serem-serem mukanya, dan anak nggak bawa apa-apa. Dengan izin Allah ternyata saya menggendong tas punggung. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan suami. Lalu anak bilang, anak ketinggalan di stasiun. Anak takut jemput anak. Lalu si suami berkata, kereta nggak bisa mundur. Mau jemput gimana, keretanya suruh berhenti, suruh mundur kan nggak mungkin. Kamu harus bisa naik kereta selanjutnya dengan cara apapun. Aku akan menunggumu di stasiun terakhir. Pertanyaannya, apa takwil mimpi ini, Ustaz? Ana sangat cinta dengan suami Ana dan ingin bersamanya di surga, tapi ujian ini berat. Tapi nikmat Allah banyak, Ustaz. Mohon doakan. Dari istri yang sangat mencintai suaminya. Masya Allah. Apa takwilnya jemaah? Jangan meninggalkan kereta. Takwilnya itu jangan. Kadang-kala banyak wanita punya masalah sama suami, gugat cerai. Mau pisah, minta pisah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku ya. Akhirnya ya itu mungkin dia yang meninggalkan kereta, bukan suami yang meninggalkan dia. Dan biasanya wanita ini kalau punya masalah, dia berpikir dengan berpisah masalahnya selesai. Dalam mimpinya disebutkan ternyata dia bertemu dengan orang-orang yang serem, orang-orang yang menakutkan wajahnya. Dan itulah setan mungkin. Karena setan ini sangat suka terjadi perceraian. Sebagian wanita berpikir, oh kalau aku jadi janda kayaknya hidupku akan lebih tenang. Aku tidak lagi digodain setan. Di mana setan pernah istirahat? Pernah antum lihat? Setan booking hotel istirahat? Ada. Engkau mau jadi istri, engkau mau jadi janda, engkau tetap akan digodain sama setan. Maka kalau lihat dari mimpi tersebut, maka sepertinya ada arahan jangan pernah turun dari kereta suamimu. Dan ini nasihat untuk para wanita. Ada masalah yang bisa ditoleransi. Suaminya ya kadang-kala kalau marah ngomongnya tidak enak, Ustaz. Bisa ditoleransi enggak? Bisa lah, masih lah. Alhamdulillah suamimu masih bertanggung jawab ya, mamanya. Tapi kalau ngomong saat nyelekit saat gaya loro hati, ya sudah, bagaimana engkau bikin suamimu nggak ngomong? Iya. Bagaimana bikin suami yang suka marah, yang kalau ngomong sedang marah akan menyakiti hati, bikin dia tidak marah? Mampu nggak wanita itu? Mampu. Tapi kebanyakan wanita nggak mau. Ya Ustaz, masalah remeh Ustaz. Marah kayak gitu. Emang orang nggak bertakwa dia, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi ana rasa ini mungkin buat pelajaran buat para wanita juga ya.
Kadangkala mereka berpikir ketika dia menjadi janda, hidupnya akan lebih tenang daripada dia mendapatkan ujian dari suaminya, yang mungkin menurut dia, banyak wanita berpikir, aku nggak mampu dengan ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bicara iman dengan takdir. Allah itu tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan dia. Nggak mungkin. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu yang mengatur alam semesta ini. Allah itu tahu dengan kemampuan setiap hambanya, dan Allah berikan sesuai dengan kemampuan dia. Orang yang bunuh diri, kenapa diazab sama Allah? Karena Allah berikan ujian kepada dia, dia mampu menghadapinya, tapi dia gak mau. Lalu dia minum racun. Dia berpikir dengan mati urusannya selesai. Nggak ada. Dia akan disiksa. Maka itu mungkin yang perlu diperhatikan buat para wanita. Dan dalam rumah tangga, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kalau engkau punya suami yang mungkin tidak sesuai dengan mimpimu, tapi kan ada kebaikan-kebaikan di suamimu yang masih bisa engkau manfaatkan. Karena ada perempuan yang kadang-kadang curhat sama anak, ya, Ustaz, suami anak kayak gini, kayak jamaah, semua isi perut suaminya dikeluarkan. Anak tanya, Bu, minta maaf Bu, emang suaminya ibu nggak punya kebaikan? Oh ya ada lah Ustaz. Coba anak sebutkan kebaikannya buat anak. Ketika dia mulai sebutkan kebaikannya, emosinya turun, turun. Dia sadar, iya suamiku baik sebenarnya, tapi suamiku bukan malaikat gitu loh, bukan. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Adakah kisah dari orang-orang soleh berupa kelebihan mereka atau karomah yang dapat memotivasi kita orang-orang jumlu agar istiqomah dalam sunnah, ketaatan, dan dalam Islam? Karena para akhwat telah menggoyahkan iman anak. Yang disalahkan siapa? Akhwat, jemaah. Sementara hati ini lemah dan fitnah mereka senantiasa menyambar, dan perisai terkadang tidak mampu menolak serangan atau fitnah. Sementara menikah bukanlah perkara mudah, perlu dana untuk melangkah demi mendapatkan yang solehah, agar kami bisa serumah dalam beribadah, agar tidak menyesal dalam tanah. Keren nih jamaah. Ini kayaknya pujangga jamaah. Biasanya yang nulis kayak gini sedang kasmaran jamaah, ya. Agar ana dianugerahi air dan buah. Agar ana dianugerahi air dan buah, tidak diberi nanah. Dan agar dapat meraih apa ini jemaah? Melihat wajah Allah azza wajalla, seperti itu jemaah. Kalau antum mau tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana digodain perempuan, apa yang beliau lakukan? Lari. Jadi yang harus antum lakukan ketika perisai antum lemah, jangan deket-deket, lari tuh. Ditarik sampai robek bajunya nggak apa-apa, jangan noleh. Karena kadang-kadang ditarik, antum nggak ditarik, dicolek aja. Assalamualaikum. Cuma dicolek doang. Ini Nabi Yusuf lari jamaah. Dan seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih yang lebih baik darinya. Ada kisah seorang yang kelaparan jamaah, dia masuk ke rumah, kemudian dia makan di rumah itu karena kelaparan. Makan apa? Bazijan, terong jamaah. Kemudian dia tahu itu haram.
Maka dia bertobat kepada Allah, dia tinggalkan, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah, kemudian ketika dia sholat di masjid, syekhnya menanyakan, "Kau punya istri enggak?" Enggak punya. "Engkau mau aku nikahkan?" katanya. Ada seorang perempuan yang enggak punya istri, kata, "Ya mau," kata dia. Dinikahkan jamaah oleh perempuan yang punya sayur terong itu jamaah. Pulang, masya Allah, dapat terong sama dapat istri. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Allah pasti kasih solusi. Maka antum banyak-banyak memanggil Allah dengan namanya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Panggil nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang mengatur semua. Birahmatika astaghith, dengan rahmatku aku minta tolong kepadamu. Fala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan pernah kau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun, jangan. Ini kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita tuh perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin kita bisa hidup menghadapi fitnah ini tanpa bantuan Allah. Kalau Allah serahkan kita kepada diri kita sendiri sekejap mata, habis kita sudah. Hindari tempat-tempat fitnah. Hindari omongan-omongan yang hanya akan membangkitkan syahwat. Berusaha untuk memperbanyak puasa. Kalau bicara nikah, ya, nikah itu mudah. Kita yang mempersulit. Antum tinggal menjalin hubungan baik dengan orang tua. Kalau orang tua antum mampu, ya minta bantuan orang tua. Karena menjadi kewajiban orang tua, kalau anaknya tidak mampu dan orang tuanya mampu, untuk menikahkan dia. Carilah wanita yang siap menerimamu apa adanya. Karena kadangkala kita ini melihat wajahnya langsung apa? Langsung terkapar jemaah. Aku pokoknya siap sama fulana, kata dia. Padahal waman yakhtu bil hasna ala ilmuhur, barang siapa yang menikahi wanita cantik, dia harus siap-siap bersabar dengan mahalnya mahar. Wajarlah, cantik, anaknya ustadz, anaknya orang kaya, maharnya berapa? Ya 20 lah, 20 sapi limosin. Bukan 20 juta, 20 sapi limosin jam. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Nabi ngajarkan itu. Ana yang sudah menikah, ana sering baca doa itu. Ana membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Nabi mengajarkan doa itu. Kemudian minta kepada Allah rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatik, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga terhindar dari berbuat maksiat. Karena kalau tidak, Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Lemah apanya? Dikatakan dha'if ala fitnatin nisa au tija fitnatin nisa. Terhadap wanita lemah dia jemaah. Maka jangan sok kuatan tuh. Duduk di STDI di depannya masjid menghadap ke jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang lewat, seleweran. Jangan. Cari tempat yang aman buat antum. Dan banyak-banyak istighfar. Karena orang yang istighfar, Allah akan mudahkan urusannya. Dan semoga Allah mensegerakan antum mendapatkan pasangan hidup yang solehah. Ini buat yang belum nikah jemaah.
yang soleha, yang taat kepada Allah, yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.